Dengan akses yang semakin mudah untuk membeli berbagai jenis makanan ataupun bahan makanan, kadang bikin kita nggak sadar kalau sebenarnya kita menghasilkan banyak food waste setiap harinya. Yang jumlahnya pasti fantastis kalau kita gabungkan dengan food waste dari orang lain, restoran, hotel, atau rumah sakit. Nah, sebenarnya apa itu food waste? Food waste adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia, namun dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di tempat pembuangan akhir. Food waste ini terjadi dalam tingkat konsumsi maupun produksi. Sedangkan pada tingkat konsumsi, sampah makanan ini berasal dari sisa potongan sayur atau sisa buah, serta kebiasaan kita menyisakan makanan. Di Indonesia sendiri, masalah food waste merupakan masalah yang sangat besar, dengan Indonesia menduduki peringkat kedua negara penghasil sampah makanan terbanyak di dunia, yaitu sekitar 300 kg tiap individu berdasarkan penelitian yang diadakan oleh The Economist Intelligence Unit pada tahun 2017. Food waste di Indonesia juga mendominasi komposisi keseluruhan jenis sampah yang berakhir di TPA sebesar 46,75% berdasarkan data pengolahan sampah pada tahun 2017 sampai 2018 dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, hal ini dianggap menjadi miris karena jumlah makanan yang terbuang tersebut dapat mampu menghidupi 28 juta atau 11% penduduk di Indonesia, di mana tingkat kelaparan di Indonesia ini masih dalam kategori serius. Selain itu, sampah makanan yang dibuang itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Sampah makanan yang terbuang akan menumpuk dan tertimbun di tempat pembuangan akhir. Ketika makanan mulai membusuk dan terdegradasi, gas metana akan dilepaskan ke lingkungan. Gas metana ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang turut berdampak pada pemanasan global. Nah, food waste yang berlebih juga berdampak pada konsumsi air yang berlebih, berkurangnya minyak bumi dalam proses produksi, dan juga berkurangnya lahan tanah. Sangat disayangkan jika makanan yang kita beli berakhir di TPA dan mengakibatkan masalah yang serius bagi lingkungan. Hal ini juga mempunyai efek negatif di tingkat masyarakat dan juga perekonomian individu. Jadi, jika kamu masih melakukan perilaku berikut seperti tidak menghabiskan makanan dalam rumah tangga, makan tidak sesuai porsi makanan, membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, dan tidak menggunakan makanan yang ada di dalam rumah tangga sampai produk tersebut basi atau expired. Sebaiknya kita mulai melakukan tindakan yang menghindari food waste berlebih, dimulai dari tingkat rumah tangga. Karena selain mempunyai dampak lingkungan, mengurangi food waste juga mempunyai dampak ekonomi tingkat individu, yaitu mengurangi pengeluaran berlebih pada makanan. Selain itu, mengurangi food waste juga dapat membantu kita membentuk pola makanan yang lebih teratur jika kita lebih aware akan produk yang kita beli dan konsumsi. Untuk mengurangi jumlah food loss dan food waste, salah satu cara yang paling mudah adalah dimulai dari diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Yang kita bisa lakukan adalah untuk lebih mindful dalam konsumsi makanan dengan menghabiskan makanan yang kita konsumsi. Maka dari itu, berikut adalah 9 cara yang kita bisa lakukan untuk mengurangi food waste di rumah kita. Jadi, cara pertama yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi food waste di rumah adalah dengan membuat catatan belanja. Sebelum berbelanja, lebih baik jika membuat grocery list bahan makanan yang akan dibeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari food loss serta menghemat pengeluaran ketika berbelanja. Misalnya, kita akan membuat cemilan serabi, maka bahan yang mungkin dibutuhkan misalnya tepung, gula pasir, gula aren, santan, dan lain-lain. Buatlah grocery list sesuai dengan kebutuhan bahan untuk membuat serabi tersebut. Cara kedua, kamu dapat menyimpan makanan yang tepat. Jadi, selain melakukan perencanaan belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan, cara penyimpanan makanan juga harus dilakukan dengan tepat. Misalnya, sayuran seperti kentang, bawang putih, bawang bombay sebaiknya disimpan pada suhu ruangan dan di tempat yang cukup gelap. Sayuran hijau dan berdaun harus segera disimpan dalam kulkas dengan kantong seal yang segera dikonsumsi. Ini dikarenakan mereka itu rentan untuk layu dan menurunkan kualitasnya. Dengan menyimpan makanan secara tepat, hal ini mengurangi potensi pembuangan makanan busuk yang sudah tidak bisa dikonsumsi.
Cara ketiga, kamu dapat melakukan chop dan freeze. Jadi, ini lebih ke melakukan cara proses pembekuan untuk sayuran dengan cara memotong kecil-kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari proses layu atau cepat rusak yang ujungnya nanti akan food waste. Misalnya, sayuran hijau yang terlalu lembut atau cepat mengalami perubahan dapat dimasukkan ke dalam kantong atau wadah aman untuk freezer, sehingga di kemudian hari bisa digunakan atau diolah kembali. Cara keempat, kamu dapat mengecek tanggal kadaluarsa sebelum memutuskan membeli produk. Sangat penting untuk mengecek tanggal kadaluarsa, jangan sampai kamu membeli produk yang sudah kadaluarsa atau hampir mendekati tanggal kadaluarsa ya. Cara kelima, kamu dapat bereksperimen di dapur. Jadi, memasak makanan sendiri membuat kita itu bisa menyesuaikan resep sesuai keinginan kita dan juga dapat menyertakan bahan makanan yang biasanya tidak digunakan adalah salah satu cara terbaik untuk menggunakan sisa makanan. Cara yang keenam adalah membersihkan kulkas kamu setiap minggu. Hal ini membantu kita untuk mengetahui mana makanan yang sudah dibeli lebih awal dan yang harus dimanfaatkan secara segera dibandingkan makanan yang lebih baru dibeli, sehingga tidak ada proses penumpukan yang mengakibatkan makanan tersebut tidak dikonsumsi dan menjadi sampah. Untuk cara yang ketujuh, menjadikan sisa makanan sebagai kompos. Caranya adalah dengan memanfaatkan sisa makanan, buah, sayur, ataupun ampas teh dan kopi untuk dijadikan kompos sebagai medium yang dapat menyuburkan tanaman. Dengan melakukan hal ini, kita bisa mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang di TPU. Cara ke-8 adalah mengelola buah yang sudah lama di kulkas menjadi es loli. Dengan memblender buah tersebut dan dibekukan di freezer, buah yang lama yang sudah terlalu matang dan biasanya dibuang bisa menjadi snack yang menarik untuk keluarga. Hal yang ke-9 yang bisa kamu lakukan adalah dengan mendukung local food waste service seperti Garda Pangan yang merupakan organisasi food bank. Organisasi ini bertujuan untuk menyelamatkan potensi makanan yang terbuang. Melalui ini kita bisa support agar makanan tersebut tidak berakhir di tempat pembuangan, namun dapat dimanfaatkan dengan menyalurkan kepada masyarakat prasejahtera, panti jompo, dan lain-lain. Atau kamu juga bisa mendukung seller seperti Precycle Indonesia yang menjual sayuran atau buah imperfect products atau ugly products yang tidak lolos standar supermarket dengan harga yang jauh lebih murah, hingga 40% dibanding harga supermarket dan e-commerce dalam bentuk box berlangganan. Produk yang tidak lolos standar supermarket ini mempunyai kualitas yang sama, namun hanya berpenampilan buruk, sehingga biasanya dibuang oleh distributor. Itu dia cara-cara yang bisa kamu coba lakukan untuk bantu mengurangi jumlah food waste hasil rumah tangga di Jakarta, yang setiap hari jumlahnya selalu bertambah pesat. Untuk mendukung perubahan menuju jumlah food waste yang lebih sedikit, kamu bisa temukan kampanye kami di campaign.com. Yuk bantu lingkungan jadi lebih sehat dengan menjadi lebih sadar tentang sampah sisa makananmu, mulai dari kamu untuk Jakarta yang lebih sehat dan nyaman.